Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Rosyid Nur Anggara Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah dan serta teman-teman yang turut hadir dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Di sini sebelumnya perkenalkan saya adalah Rida Priyanti sebagai moderator yang akan memandu presentasi kita pada kali ini. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh kelompok 5 yang beranggotakan Vira Rahmatika, Rina Priyanti, dan Fiesta Salsabil. Baik, presentasi kali ini dengan judul Laporan Laba Rugi dan Informasi Terkait. Presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan, lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan ini terdiri atas pendapatan selama periode berjalan dan beban, baik beban usaha maupun di luar usaha selama periode berjalan. Laporan neraca laba rugi membantu pemilik bisnis memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan dengan mengurangi biaya atau keduanya. Karena itulah, laporan ini termasuk salah satu komponen yang harus dimasukkan dalam pembukuan bersama dengan neraca keuangan dan juga laporan arus kas. Laporan ini dibuat di akhir tahun atau di akhir periode perusahaan pada saat perusahaan melakukan pembukuan perusahaan. Laporan laba rugi adalah salah satu jenis laporan perusahaan yang dapat membantu mengukur dan mengetahui kinerja atau performa perusahaan dalam satu periode atau dalam satu tahun, sekaligus membantu perusahaan mengukur langkah perusahaan dan periode selanjutnya. Selanjutnya yaitu tujuan membuat laporan laba rugi. Yang pertama yaitu perhitungan besaran pajak perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi dari perolehan laba atau rugi semua periode. Yang ketiga, menjadi referensi evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang harus diambil di periode yang akan datang. Yang terakhir yaitu memberikan informasi apakah langkah yang ditempuh menjadi efisien atau tidak dari besaran beban atau biaya perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat laporan laba rugi. Yang pertama yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua, mengembangkan perusahaan. Yang ketiga, menilai risiko. Yang keempat, sebagai tolak ukur perusahaan. Yang kelima, menganalisis strategi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu sebagai profil perusahaan. Dalam laporan ini terdapat juga keterbatasan, yaitu keterbatasan yang pertama, perusahaan menghilangkan item dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur dengan andal. Praktek saat ini melarang pengakuan item tertentu dibilang mempengaruhi perusahaan kinerja. Misalnya, perusahaan tidak boleh mencatat keuangan, perusahaan tidak dapat mencatat keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian atas investasi sekuritas tertentu dalam pendapatan ketika ada ketidakpastian bahwa itu akan pernah menyadari perubahan nilai. Selain itu, semakin banyak perusahaan seperti Cisco System dan Microsoft mengalami peningkatan nilai karena pengakuan merek, layanan pelanggan, dan kualitas produk. Kerangka kerja umum untuk mengidentifikasi dan melaporkan jenis-jenis nilai ini masih kurang. Yang kedua, yaitu jumlah pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Salah satu perusahaan dapat mendepresiasikan aset pabriknya secara dipercepat. Yang lain memilih garis lurus penyusutan dengan asumsi semua faktor lain sama. Perusahaan pertama akan melaporkan penghasilan lebih rendah, akibatnya kami membandingkan apel dengan jeruk.
keterbatasan yang ketiga yaitu pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Misalnya, satu perusahaan dengan itikat baik dapat memperkirakan masa manfaat suatu aset adalah 20 tahun. Sementara perusahaan lain menggunakannya estimasi 15 tahun untuk jenis aset yang sama. Demikian pula, beberapa perusahaan mungkin membuat perkiraan optimis biaya garansi di masa depan dan penghapusan kredit macet, yang hasilnya dalam biaya yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian untuk presentasi yang kedua yang akan dibawakan oleh saudari kita, Fira Rahmatika, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, Mbak Rina. Saya akan melanjutkan presentasi berikut. Komponen utama dalam membuat laporan neraca laba rugi. 1. Pendapatan atau revenue. Revenue adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Revenue dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor minus potongan harga atau diskon, retur, tunjangan lain. 2. Beban atau expense. Ekspansi adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas atau kewajiban dalam sebuah prode karena produksi barang atau pengiriman. 3. Keuntungan atau profit. Profit adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. 4. Kerugian atau loss. Loss adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Selanjutnya Mbak Rina. Komponen utama dalam membuat laporan laba. Komponen utama dalam membuat laporan laba rugi perusahaan dagang. 1. Pendapatan atau income. Dapat diartikan sebagai bentuk arus masuk atau peningkatan aset dan penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas atau modal. 2. Beban atau expense. Beban diakui sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk penurunan aset atau arus keluar atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. 3. Pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income atau OCI adalah total penghasilan dikurangi beban. 4. Harga pokok penjualan atau HPP diakui sebagai biaya yang ditimbulkan akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. 5. Harga pokok penjualan atau HPP diakui sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Selanjutnya Mbak Rina. Jenis-jenis laba dalam laporan laba rugi. 1. Laba kotor. Laba kotor adalah suatu pengukuran pendapatan langsung perusahaan atau penjualan produksinya selama satu periode akuntansi. Laba kotor sama dengan pendapatan dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor mengindikasikan secara langsung seberapa jauh perusahaan mampu menutupi biaya produksinya. 2. Laba operasi.
Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan bisnis utamanya. Selanjutnya, Mbak. 3. Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah jumlah laba sebelum pajak penghasilan yang ditentukan menurut standar akuntansi keuangan. Laba ini tidak berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya bagi pemakai laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan. Yang keempat, laba bersih. Laba bersih mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Dalam laporan ini, selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan disebut laba bersih. Laba bersih adalah kelebihan penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan dipotong beban operasi dan pajak penghasilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih perusahaan adalah pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasi, dan tarif pajak penghasilan. 5. Laba dari operasi berjalan merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Laba ini juga disebut laba sebelum pos luar biasa dan operasi dalam penghentian. Unsur utama dalam laporan laba rugi perusahaan dagang. 1. Pendapatan atau penjualan bersih, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama bisnis. Nilai dari pendapatan atau penjualan bersih didapat dari total pendapatan kotor perusahaan setelah dikurangi diskon, retur, dan tunjangan penjualan lainnya. 2. Harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan adalah biaya utama dalam perusahaan dagang dan mewakili apa yang dibayar perusahaan untuk pembelian persediaan yang akan dijualnya. 3. Margin kotor atau laba kotor atau gross profit. Margin kotor adalah penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan. Unsur ini biasa dipakai manajemen sebagai patokan apakah perusahaan harus menaikkan harga jual atau mengurangi biaya HPP-nya. 4. Laba kotor. Biasa disebut sebagai markup perusahaan, biaya, atau pengeluaran operasional. Segala pengeluaran di luar biaya, harga pokok penjualan yang terjadi untuk menjalankan aktivitas normal perusahaan. 5. Biaya operasional. Di dalam laporan laba rugi multi-step, biaya operasional terbagi menjadi 2, yaitu biaya penjualan selling expense dan biaya administrasi. Biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait upaya penjualan dan pemasaran. Contohnya, termasuk gaji dan komisi pemasaran. Biaya untuk perjalanan pemasaran, iklan sewa, dan transaksi utilitas pada aset tetap yang berhubungan dengan pemasaran dan lain-lain. Sedangkan biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan manajemen bisnis secara keseluruhan. Contohnya, termasuk gaji manajemen, biaya asuransi, persediaan yang digunakan manajemen, penyusutan pada peralatan kantor, dan lainnya. 6. Pendapatan operasional. Unsur dalam laporan laba rugi perusahaan dagang ini diketahui setelah nilai laba kotor dikurangi biaya operasional. Dengan kata lain, pendapatan operasional mewakili jumlah pendapatan yang diperoleh langsung dari aktivitas operasional utama bisnis. 7. Pendapatan dan pengeluaran lainnya. Pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dan tidak terkait secara langsung dengan penjualan produk yang secara teratur ditawarkan dan dijual oleh ditawarkan dan dijual oleh suatu perusahaan. Jenis dari pos ini biasanya termasuk pendapatan dan beban bunga, pajak-pajak, keuntungan dari
keuntungan dari penjualan aset, dan lainnya. 8. Laba bersih. Laba bersih adalah pos terakhir ini yang berada di bagian bawah, bottom line. Nilai laba bersih didapat setelah pendapatan operasional ditambah dengan pendapatan lain-lain dan dikurangi biaya lain-lain. 9. Dividen. Dividen merupakan pendapatan bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, di mana jumlah atau nilainya berbeda-beda sesuai dengan besarnya saham yang ditanamkan dan kesepakatan yang telah dibuat di awal. 10. Laba ditahan. Laba ditahan merupakan pendapatan bersih perusahaan yang ditanam atau maksudnya tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Laba ini akan diinvestasikan kembali oleh perusahaan di mana nantinya nilainya akan diakumulasi selama bisnis berjalan. Bentuk laporan laba rugi. 1. Single step. Dalam bentuk single step, semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi ditempatkan pada bagian awal, diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Selisih antara total pendapatan dan keuntungan dan total beban dan kerugian menghasilkan laba operasi. 2. Multi-step. Laporan ini memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi, juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Pengungkapan laba operasional akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa atau insidentil. Selanjutnya. Format laporan laba rugi. Untuk format penulisan hampir sama dengan penyusunan laporan lainnya, yaitu pada header dituliskan identitas perusahaan, jenis laporan keuangan yang disajikan, dan periode tahun laporan. Komponen utama yang dimuat dalam laporan laba rugi adalah total pendapatan, total beban, dan laba atau rugi. Komponen total pendapatan dan total beban diperoleh dari kolom laba rugi pada neraca saldo atau kertas kerja. Komponen laba atau rugi merupakan selisih dari total pendapatan dan total beban. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka diakui sebagai laba. Dan jika sebaliknya, yaitu apabila pendapatan lebih kecil daripada total beban, maka diakui sebagai rugi. Persiapan menyusun laporan laba rugi. 1. Membuat jurnal transaksi. Urutannya yakni akun pendapatan, beban, dan turunannya. 2. Lalu dicatat ke buku besar. 3. Laporan disusun secara neraca saldo dan jurnal penyesuaian atau setelah neraca lajur atau penyusunan kertas kerja. Seperti pendapatan dan beban yang ada di dalam kertas kerja. Hal ini karena terdapat kolom-kolom yang berasal dari kertas kerja. Beban diambil dari kolom neraca, sementara laba rugi adalah selisih dari total pendapatan dan total beban. Ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka akan terjadi laba. Sementara pendapatan total yang lebih kecil daripada beban, maka rugi. Ketahui format laba rugi, identitas perusahaan, jenis laporan keuangan yang disajikan, dan periode. 3. Komponen utama, total pendapatan, total beban, dan laba rugi. Contoh format membuat laba rugi perusahaan dagang ada 2 cara. Pertama, membuat laporan keuangan laba rugi yaitu dengan menggunakan format single step atau multi step.
Baik, terima kasih Saudari Vira Rahmatika atas presentasinya. Presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Fiesta Salsabil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yakni contoh laporan laba rugi single step. Laporan laba rugi single step, laporan laba rugi single step ini lebih sederhana dari laporan laba rugi yang multi step. Jadi laporan laba rugi single step hanya terdiri dari pendapatan kemudian dikurangi dengan beban-beban yang terjadi selama satu periode. Kemudian akhirnya diperoleh laba operasi atau laba bersih. Lanjut. Contoh laporan laba rugi multi step. Dan ini contoh laporan ini tuh lebih kompleks daripada contoh laporan laba rugi yang single step. Karena terjadi pemisahan antara transaksi operasional dan non-operasional. Kemudian membandingkan biaya serta beban dengan pendapatan. Lanjut, Mbak. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memuat informasi yakni perubahan modal yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Informasi-informasi yang terkait dalam laporan perubahan ekuitas yakni modal awal, modal investasi pemilik, perolehan laba rugi, prive yaitu pengambilan uang untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan. Selanjutnya, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi. Lanjut. Yang keenam, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian lainnya. Nah, keuntungan atau kerugian tersebut harus sesuai dengan yang ada pada laporan laba rugi. Biasanya disebabkan oleh nilai tukar, penerapan pajak biaya masuk, dan sebagainya. Kemudian ada dividen atau pembayaran dividen yang dikeluarkan atau diumumkan selama periode tersebut harus dikurangkan dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya laba ditahan atau pengurangan laba ditahan. Selanjutnya. Ini contoh laporan retained earnings atau laba ditahan. Dari keterangan tersebut, contoh informasinya adalah retained earnings Januari, tanggal 1 Januari telah direport atau telah tercatat sebesar 1.050.000. Nah, kemudian ada koreksi dari laporan sebelumnya, yakni 50.000. Nah, 50.000 ini menambah retained earnings karena kesalahan atau koreksi kesalahan dari pencatatan laporan sebelumnya. Sehingga retained earnings setelah disesuaikan jadi 1.100.000. Kemudian ditambahkan dengan net income, yakni sebesar 360.000. Sehingga retained earnings-nya diperoleh 1.460.000. Kemudian karena ada pembagian dividen sebesar 300.000, hal tersebut akan mengurangi retained earnings atau laba ditahan. Sehingga saldo akhir laba ditahan menjadi 1.160.000. Selanjutnya. Berikut merupakan contoh model laporan perubahan ekuitas. Dari laporan perubahan modal tersebut dapat diketahui ada modal awal yakni 31 Desember 2017 besar sekian. Kemudian ada tambahan modal lagi sehingga modal tersebut akan menambah modal awal yang terjadi pada tanggal 31 Desember. Kemudian akan ditambahkan dengan saldo laba ditahan dan laba tahun berjalan untuk tahun yang terakhir. Karena ada dividen nantinya ini akan mengurangi laporan perubahan modal. Dan jika ada prive juga akan mengurangi laporan perubahan modal.
Karena di sini dividen masih belum dibagikan atau tidak tercatat atau masih 0, sehingga hasilnya adalah 1 juta sekian. Karena dividen ini tidak tercatat, jadinya kalau dikurangi 0 ya nilainya adalah nilai itu sendiri. Baik. Kemudian kenapa harus membuat laporan perubahan ekuitas? Nah, di sini pembuatan laporan perubahan ekuitas dalam perusahaan sangatlah penting. Karena melalui hal ini, perusahaan akan dapat mengetahui posisi keuangan mereka setiap periode. Sehingga pihak stakeholder dapat membuat perencanaan atau kebijakan untuk kepentingan perusahaan ke depannya. Salah satunya adalah dengan melihat ketersediaan modal atas keuntungan atau kerugian yang didapat. Baik, terima kasih. Selebihnya akan saya kembalikan kepada pihak moderator.